Oke, tes cek sound. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini, saya akan membagikan informasi terkait universitas terbuka. Dan di video kali ini saya akan membahas terkait dengan cara akses bahan ajar universitas terbuka secara digital. Oke, so sebelum kita masuk ke intinya, seperti yang kita tahu bahwasanya untuk aturan sekarang baik SIPAS ataupun non SIPAS wajib, kalau SIPAS ya emang dari dulu ya, karena kan namanya udah sepaket nih, sepaket itu udah include sama bahan ajarnya. Akan tetapi kalau dulu sebelum periode berapa itu, non SIPAS itu bisa memilih beli buku atau enggak gitu. Kalau sekarang itu wajib beli buku. So berarti mau SIPAS atau non SIPAS pasti akan mendapatkan bahan ajar cetaknya. Nah tapi kan nggak mungkin dong ya kan, kita kemana-mana bawa buku, apalagi mungkin yang misalnya bukunya tebal-tebal and then contoh misalnya lagi mau ujian atau mungkin lagi mau berpergian dan emang barang bawaannya banyak, kan nggak mungkin dong bawa buku uh, yang tebel-tebel itu. Hasil ya kita bisa membacanya secara digital gitu, ada kok ya. Nah so 3 cara akses bahan ajar UT secara digital itu ada 3 cara. Nah yang pertama adalah terkait dengan, sebenarnya ini 1 sama 2 ini sama, cuman beda bentuk ya, beda bentuk. Yang pertama adalah lewat website bahan ajar digital yang ada di akun SIA, yang nanti cara aksesnya itu ada 2 cara ya. Terus kemudian lewat bahan ajar digital interaktif, yang dimana tuh sebenarnya bahan ajar digital interaktif tuh yang di tahap pertama itu ada versi aplikasinya yang tulisannya BA, yang logonya tuh BA interaktif. Nah BA itu bahan ajar ya, bahan ajar digital interaktif. Atau yang ketiga adalah terkait dengan website pustaka.ut.ac.id. Ya, ini terkait dengan perpustakaan gitu. Nah, yang pertama ya kan, seperti yang saya bilang adalah terkait dengan akses website bahan ajar digital, yang kalau misalnya nama website itu kalau nggak salah Universitas Kotobe gitu ya. Nah, ketika udah login akun SIA-nya nih, udah login nih akun SIA-nya, ya bebas mau login via apa aja yang saya sudah sampaikan di video terkait dengan cara akses akun SIA. Nah, masuk ke menu di sini itu terkait dengan digital library atau perpustakaan digital. Yang dimana kalau mau akses bahan aja yang website bahan ajar digital itu kalian pilih yang ini ya. Nah, jadi sebenarnya terkait dengan perpustakaan digital ini terkait dengan UT TV atau UT Radio. Mungkin kalau kalian cek YouTube-nya ada terkait dengan UT Radio atau UT TV, itu kadang ada kuliah-kuliah umum. Kalau misalnya ibarat kata tuh di univ reguler tuh biasanya ada seminar-seminar umum ya, atau ada kuliah umum lah. Intinya sebagai mungkin pengganti jadwal kuliah regulernya. Jadi kayak misalnya contoh misalnya kita lagi bahas apa nih, bahas A. Nah, ada hubungan sama materi A, maka akan didatangkan narasumber dan nanti akan ada seminar umum dari narasumber yang bersangkutan. Nah, jadi di UT juga ada. Cuman bedanya adalah ya terserah gitu loh, mau datang atau enggak. Atau mau lihat atau enggak itu bebas. Tapi kalau konteksnya kalau kayak univ reguler kan harus datang karena itu sebagai absen gitu ya. Yang dimana biasanya kalau ikut seminar umum tuh biasanya dapat yang namanya sertifikat. Nah, tapi kalau di UT sendiri ya kalau cuma ini cuma nonton doang nih di YouTube, pas lagi live YouTube gitu kan, streaming YouTube, ya udah kita lihat doang, nggak ada yang namanya ngisi daftar hadir gitu ya, ataupun nanti akan dapat yang namanya sertifikat, nggak ada. Nah, kalian klik bahan ajar digital ya. Nah, atau kalian juga bisa selain dari sini untuk yang website bahan ajar digital, kalian juga bisa scroll nih kan, ini masih ada nih ke bawahnya lagi. Nah, nah kalau ke bawahnya ini kalian akan ketemu ini, mata kuliah ataupun status pembayaran.
Nah, kalau mata kuliah ini kan daftar mata kuliah ya tinggal disesuaikan nih. Ini terkait dengan periode berjalan. Nah, kalau di sekarang saya record sekarang itu adalah terkait 2023 ganjil sama 2023 genap peralihan nih. Karena 2023 ganjilnya kan udah mau kelar UAS gitu. Jadi kalau emang misalnya udah yang 2023 genap udah registrasi mata kuliah dan udah bayar, nanti akan muncul nih daftar mata kuliahnya di sini. Ini juga status pembayaran terkait dengan ya kayak info billing udah bayar atau belum kan gitu. Nah, jadi ada pendukung belajar. Nah, pendukung belajar ini ya ini yang ujian tuh yang kalau ketika buka ini itu nggak jauh beda sama ketika buka di sini. Terus upload tugas mata kuliah ini terkait dengan website TMK. Nah, terus ini tutorial pembimbingan atau praktikum juga nggak jauh beda ya kayak misalnya nih nanti akan muncul menu seperti ini kalau kita arahkan kursornya gitu. Nah, yaudah dari bahan ajar ini akan muncul nih dua submenu yang dimana tracking bahan ajar cetak yang dimana kalau dulu untuk tracking bahan ajar itu ada websitenya sendiri dan terpisah gitu loh. Jadi nggak ada di akun SIA-nya. Nah, tapi kalau sekarang untuk tracking bahar aja cetak bisa diakses lewat sini. Gitu. Nanti tinggal masukin aja tuh kode billingnya, ya kan? Kode billing itu yang berapa digit tuh yang awalnya 2032 bla 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 20 digit kalau nggak salah. Nah, itu tinggal kopas aja. Nanti tinggal kalian lihat oh tracking nih udah sampai mana sampai mana. Tapi kalau misalnya emang belum di ini nggak usah kalau belum diproses atau nggak bisa dicek nggak usah panik ya, itu nanti bakal nyampe kok. Terus nah ini klik yang ini kalau mau akses bahan ajar digital. Jadi mau lewat sini ataupun lewat yang ini itu akan sama hasilnya, yaitu adalah terkait dengan ini dia. Nah nih univterbuka.kotobi.com yang dimana akan muncul terkait dengan ini logout ya kan info segala macam. Nah ini biasanya terkait dengan mybook ini karena berhubung saya download nih ini daftar mata kuliah waktu pas saya semester 2 sama semester 3. Kalau semester 2 itu kalau salah ini PAI, terus abis itu pengantar pendidikan, biologi umum, terus kimia organik 1, anorganik 1, terus kimia fisika 1, terus bahasa Inggris ya kan. Nah, kalau untuk yang semester 3 saya tuh ada ambil praktikum IPA, pengalaman lab IPA, terus kimia organik 2, fisika dasar 2, terus strategi pembelajaran kimia, kimia fisika 2, kimia farmasi. Sebenarnya ada masih satu lagi nih. Kalau nggak salah tuh terkait dengan kimia analitik 1. Cuman yaitu kadang ketika buka atau akses lewat website bahan ajar digital ini kadang ada yang nggak muncul mata kuliahnya. Jadi kayak lupa di input gitu. Kayak misalnya nih, kan ini kan diproses manual. Kayak misalnya nih, oke untuk mahasiswa ini registrasinya mata kuliah ini. Nah udah input nih, baru muncul. Tapi kalau misalnya saya nggak download nih, kan saya semester 3 nih, misalnya 2023 ganjil. Nah yang 2022 genap alias semester sebelumnya semester 2 itu bakal hilang. Nah, kenapa kok di sini saya masih ada? Karena saya download, saya unduh. Nah, jadi kalau misalnya nggak saya unduh, kayak matkul PAI, bahasa Inggris, kimia fisika 1, biologi umum, terus kimia organik 1, kimia anorganik 1, itu bakal nggak ada di sini. Nah, sama pengantar pendidikan juga nggak bakal ada di sini. Adanya ya cuman praktikum matkul yang saya ambil gitu. Nah nanti kalau misalnya pas udah ganti nih 2023 genap alias pas saya udah semester 4 nih resmi, ya udah nanti matkul yang daftar buku yang di sini semester 3 udah nggak ada kalau nggak saya unduh. Nah jadi nanti akan muncul yang versi 2023 genap matkul apa aja tuh yang bakal saya ambil. Nah nanti akan muncul di sini gitu. Nah ini kalau aksesnya lewat website. Nah, yang dimana website itu tadi kan ada dua tuh, yang lewat menu yang di ini yang di samping kirinya ataupun yang nge-scroll. Nah, terus kalau misalnya lewat aplikasi, nah ini nih. Jadi contoh aplikasi bahan ajar digital UT nih. Nah, yang logonya ini ya. Karena bahan ajar digital itu ada dua kalau nggak salah, tapi nggak tahu sekarang masih ada atau enggak yang satunya lagi. Nah, pakainya yang ini yang interaktif.
Nah, and then ketika udah diinstal nih, nah kalian open nih. Nanti pertama kali akses pasti disuruh login. Nah, loginnya, nah cara loginnya itu terkait dengan menggunakan akun iKampus kalian, ya. Akun iKampus yang formatnya kayak nim@ikampus.ut.ac.id sama passwordnya, ya. Tinggal disesuaikan apakah masih password bawaan ataupun password yang passwordnya udah dirubah, tinggal disesuaikan aja. Tapi ini nih sering kendala di sini karena akses denied atau akses ditolak. Nah, kalau kayak gitu dicoba nih. Loginnya ketik ya pilih yang Microsoft. Nanti loginnya juga pakai akun iKampus yang biasanya ini nanti kalau misalnya login soalnya dulu saya waktu pas login Bahan Ajar Digital, cuman saya udah nggak pakai karena ya itu daftar matkulnya ada yang nggak lengkap. Jadi males, mendingan lewat yang pustaka.ut.ac.id aja. Nah, itu saya login pakai yang ketik di sini itu error access denied. Tapi ketika saya coba klik yang login with Microsoft, itu akan muncul yang namanya login akun iKampus juga. Itu justru malah bisa gitu ya. Jadi kalau emang error seperti ini, kalian coba nih klik ini nih. Kalau masih nggak bisa juga, dicoba dulu, cek dulu akun iKampusnya dengan cara dengan cara coba cek login ikampus.ut.ac.id ataupun cek keaktifan akun iKampus kalian, di mana yang saya sudah sampaikan di video terkait dengan login akun SIA kan itu ada tuh kelola akun ini. Nah, itu terkait dengan cek keaktifan akun mahasiswa. Udah aktif belum? Apa sudah bisa dipakai belum? Kalau emang misalnya belum diproses, ya jangan dicoba. Karena kan gini, biasanya terutama untuk mahasiswa baru yang baru gini ya, baru selesai daftar, itu biasanya nggak bisa, biasanya belum tentu langsung bisa diproses. Jadi kayak ada tahapannya nih. Mungkin di ketika aktif pembelajaran atau mungkin di pertengahan aktif pembelajaran. Karena waktu pas saya coba login ini waktu ini pengalaman saya pribadi ya. Mungkin pengalaman kalian atau mungkin yang ini bisa beda-beda tuh. Mungkin yang nonton video ini itu ada yang ketika di awal pembelajaran, contoh misalnya saya ikut tuton, pas di awal mulai itu tentu ada yang udah bisa akses, tapi saya belum. Saya coba nih mau pakai login ini ataupun login yang versi website, itu nggak bisa juga. Dan ternyata ya emang karena belum aktif tuh ya kan. Nah, akhirnya baru bisa diakses ketika pertengahan pembelajaran tuh. Jadi nggak usah panik. Nah, kenapa ya? Kalau misalnya nggak bisa login pakai ini ataupun pakai yang di sini, ingat ada cara ketiga. Apa itu? Ya, terkait dengan yang namanya pustaka.ut.ac.id. Yang dimana ini sebenarnya juga sama seperti contoh terkait dengan akses website-website tertentu yang kalau emang ketik secara manual, sekarang kan akun SIA ya, akun SIA seperti yang sudah saya sampaikan di video yang terkait dengan login akun SIA, bahwasannya akan dipermudah tuh aksesnya ya. Jadi untuk akses apa tuh kita bisa kerjain di sini atau kita bisa buka lewat sini. Nah, di sini digital library, kalau kalian klik perpustakaan, nah inilah yang akan muncul. Ya, inilah yang akan muncul. Ini yang akan muncul. Jadi kalau kalian ketik manual atau mau pakai itu ya nanti arahnya tetap sama ke sini. Ya. Ya udah, pustaka.ut.ac.id yang dimana nih kalian bisa surfing nih terkait dengan e-resource ya kan, terkait dengan melanggan berbagai bahan perpustakaan digital online, e-journal, e-book atau karya referensi online lainnya. Terus Waka UT nih, Open Educational Research terkait dengan UT Radio, Guru Pintar Online, Jurnal UT, MOOCs itu yang kursus online. Terus abis itu ada RBV atau ruang baca virtual. Nah, ini nih yang kalian harus akses. Nah, jadi ketika jadi mau akses Bahan Ajar digitalnya itu lewat yang ini, ruang baca virtual, yang dimana
buku materi pokok yang kalian bisa dapat yang kalian dapat setelah pembayaran itu kan datang nih bahan ajar versi cetak. Nah, kalian juga bisa akses secara digital. Nah, bahkan full text tuh dari kayak sesuai ya ibarat kata tuh. Misal ada 6 modul, ya udah modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, sampai modul ke-6 ya. Nah, jadi kalau misalnya anggap aja lagi nggak bisa bawa, salah satu alternatifnya juga bisa ini. Nah, kemudian setelah ngeklik ini, maka akan diarahkan ke ini pustaka.ut.ac.id lib ini yang dimana kalian cari di sini, tinggal disesuaikan aja, cari nih nama bukunya ya, ingat nama bukunya karena bedakan kode buku dengan kode mata kuliah. Kadang tuh ada beberapa yang kode buku sama kode mata kuliahnya nggak sama, jadi harus diperhatikan tuh. Nah, kalau emang kode buku sama kode mata kuliahnya beda, kalian cek di katalog kurikulum apakah emang benar pasangannya seperti itu ya. Nah, jadi kalian tinggal sesuaikan aja. Kalian bisa search itu berdasarkan kode bukunya, atau kalian search aja nama bukunya boleh ya. Jadi nama misalnya contoh nih fisika dasar. Nah, nanti akan muncul tuh fisika dasar. Nah, kadang ada beberapa buku yang emang gini, walaupun sama-sama fisika dasar nih, tapi bukunya emang beda gitu. Jadi harus perhatikan nih kode buku mana yang dipakai. Nah, karena ada beberapa buku yang nama bukunya itu sama, ya kan? Kayak di saya tuh ada fisika dasar. Nah, di prodi pendidikan kimia. Nah, di prodi lain tuh juga ada fisika dasar, tapi kode bukunya beda, gitu. Ya, jadi harus hati-hati. Ya, kayak kimia dasar juga sama. Anak tekpang kalau nggak salah tuh. Atau apa kimia dasar tuh, kimde. Nah, kalau di saya kimia dasar tuh Peki. Nah, jadi beda tuh bukunya. Nah, kalau udah ketemu, nah kalian perhatikan nih. Di sini sebenarnya kalau kalian baca atau scroll lebih mendalam alias surfing, di sini sudah jelas bahwasanya untuk format login, usernya adalah mahasiswa, passwordnya adalah UT Peduli, dan masukkan kode CAPTCHA yang dimana terkait dengan yang namanya ada penjumlahan tuh. Nah, masukkan jawaban yang benar. Seperti itu ya. Nah, oke. Jadi intinya nanti pas udah ketemu kebuka, kalian klik ya, kalian klik buku mana yang kalian mau akses. Terus abis itu akan kalau udah nanti view full text ada tulisannya di bawah cover bukunya. Nanti kalau udah baru login gitu. Jadi habis loginnya itu pas habis view full text gitu. Jadi format loginnya mahasiswa atau UT Peduli. Nah, tapi kalau untuk sekarang itu juga bisa diakses dengan menggunakan akun e-learning. Jadi yang password yang username-nya tuh nim, terus passwordnya adalah password e-learning kalian. Nah, kalau udah, nah ini informasi tambahan. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi kendala tidak bisa akses bahan ajar digital UT lewat website ataupun aplikasi bahan ajar digital interaktif? Nah, itu pastikan tidak ada salah ketik akun iKampus. Baik format ininya kayak nim@ikampus.ut.ac.id terkait dengan huruf besar huruf kecilnya ataupun kelebihan spasinya. Begitu juga terkait dengan password. Ya, kata sandinya jangan sampai kata sandinya tuh salah. Baik mungkin huruf besar ataupun huruf kecil. Tapi ingat, pastikan akunnya sudah aktif alias sudah bisa digunakan. Kalau emang belum bisa digunakan nih, contoh misalnya akses bahan ajar digitalnya belum bisa dipakai, tapi akun sianya bisa login. Ya udah gitu. Nggak usah terlalu pusing. Kan ada cara lain. Yaitu lewat pustaka.ut.ac.id. Nah, terus yang kedua adalah terkait dengan apa sih bedanya akses bahan ajar UT secara digital yang interaktif tuh lewat website ataupun aplikasi dengan website pustaka.ut.ac.id. Nah, yang jelas cara aksesnya udah beda. Yang kedua adalah kenapa saya lebih suka pustaka.ac.id karena saya sebagai content creator karena gini, kalau kalian lihat mungkin di playlist ya kan,
kan ada tuh pembahasan soal terkait dengan contoh mungkin matematika ekonomi. Nah, terus ataupun statistika ekonomi. Terus kalkulus 1, kalkulus 2 tapi kodenya mata. Nah, itu adalah mata kuliah ya. Daftar mata kuliah di luar prodi saya. Nah, jadi kayak misalnya MTK ekonomi saya nggak bisa akses tuh kalau saya akses lewat website ataupun aplikasi Bahan Ajar Digital. Tapi kalau pustaka.ut.ac.id ini bisa diakses secara umum dan bisa mengakses mata kuliah atau buku dari mata kuliah yang lain gitu. Jadi kalau misalnya anggap aja bagaimana cara saya dapetinnya, ya saya buka pustaka.ut.ac.id, terus saya print tuh terkait dengan bukunya, terus saya pakai tuh. Nah jadi gitu, lebih luas, beda sama Bahan Ajar Digital yang lewat website ataupun aplikasi ya, yang Bahan Ajar Digital interaktif itu hanya bisa mengakses untuk mata kuliah yang sudah pernah diambil kalau misalnya di-download buku digitalnya, ataupun akses Bahan Ajar Digital yang sedang diambil pada semester saat itu juga. Kalau yang saat itu juga kan pasti bakal muncul tuh, walaupun emang kadang suka ada yang nggak muncul ya, seperti yang tadi saya bilang. Punya saya tuh ada satu buku atau satu mata kuliah yang nggak muncul bukunya. Nah ya udah, saya biarin aja, saya kan ada Bahan Ajar cetaknya. Nah kalau nggak bisa ya saya kalau ini ya saya akses lewat pustaka.ac.id seperti itu. Nah jadi kalau misalnya saya mau buka buku yang lain di luar prodi saya atau di luar semester, walaupun satu prodi, walaupun masih prodi yang sama tapi sudah di luar semester yang berbeda ataupun semester sebelumnya tapi tidak di-download, maka itu sudah tidak bisa diakses. Itu minusnya ya. Walaupun emang lebih gampang karena nggak perlu ribet-ribet nih buka pustaka.ut.ac.id, terus untuk bacanya juga agak ribet tuh dibandingin sama yang lewat aplikasi atau website, karena lebih bentuknya lebih proper lah kalau buat dibaca. Nah tapi kalau misalnya untuk yang di pustaka.ac.id itu agak sedikit ribet kalau mau baca, apalagi aksesnya lewat HP. Kadang suka kepotong kalau emang nggak di landscape. Atau mungkin kayak misalnya kita mau ganti halaman itu ribet. Tapi kalau misalnya untuk website ataupun aplikasi itu lebih mudah ya, atau user interface-nya tuh lebih enak lah, lebih proper lah sebagai kayak buku gitu. Nah jadi perbedaannya tuh di situ ya, terkait dengan jumlah buku yang banyak, jumlah buku yang bisa diakses ya. Kecuali kalau misalnya misalnya kalau kalian lewat website atau aplikasi, kalian yang semester-semester yang sudah lewat tapi kalian udah unduh, kalian bisa baca ulang lagi. Tapi kalau emang gak ada tuh, misal kalau kalian emang nggak download, maka ya udah, itu nggak bakal bisa diakses lagi kalau semesternya udah lewat ya. Terus terkait dengan siapa yang bisa akses, kalau ini website atau aplikasi udah pasti pakai yang punya e-kampus. Kalau nggak punya e-kampus ya jelas nggak bisa. Apalagi yang lewat website ini itu terkait dengan Universitas Kotobe itu ya, kalau nggak punya e-kampus kan apalagi gitu. Nah kalau pustaka.ut.ac.id itu masih bisa diakses secara umum dengan format username-nya mahasiswa, passwordnya UT Peduli. Nah tapi kalau mahasiswa UT sendiri dan emang udah punya akun e-learning dan aktif, itu bisa dipakai tuh. Jadi makanya saya lebih suka, kalau untuk akses saya lebih suka website pustaka.ut.ac.id. Tapi kalau untuk bacanya atau kemudahan untuk dibaca itu adalah lewat website ataupun aplikasi. Karena biasanya ini saya buka pustaka.ut.ac.id ini biasanya saya lebih enak ketika saya baca atau buka lewat laptop dibandingin sama HP. Kalau HP itu agak ribet lah intinya kalau mau ini. Nah oke, so segitu aja informasi di video ini yang bisa saya sampaikan. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share video, di share dan di subscribe channelnya jika informasinya bermanfaat. Dan
Saya juga ucapkan terima kasih yang sudah donasi di Saweria dan scan barcode kirisnya di halaman beranda channel YouTube saya sebagai bentuk apresiasi atau bentuk bantuan atau bentuk terima kasih untuk saya di channel YouTube saya. Dan jika ada kekurangan atau pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.